A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zamlan tepana sira al hayaa ing isin. Ai al hayaa tegese isin asyariyah kang bangsa syara. Fainahu mongko sedune haya iku minal imani setengah saking iman. Selalu punya rasa malu karena malu termasuk sebagian dari iman. Waqad qalu lan teman-teman dawuh sapa ulama al ibadatu utawi ibadah iku isnani loro wasabuna lan 70 apane baban lawangi. Ahadun utawi siji wasabuna lan 70 iku fil hayai ing dalem isin minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Didhawuhi ulama al ibadah itu ada 72 pintu, ada 72 bab, yang 71 bab terletak di dalam haya, merasa malu kepada Allah ta'ala. Wa wahidun utawi kang siji ku fi jami' anwa'il birri iku fi jami'i anwa'il birri ing dalem sekabehane pira-pira wernane kebagusan, dan yang satu terletak di semua macam-macam amal baik. Wa fil hadis lan iku ing dalem hadis istahyu isino sira kabeh minallahi ta'ala saking Allah ta'ala haqqal haya iklawan sak temene isin. Qalu matur sapa sahabat inna setune kita iku nastahyi isin kita ya Rasulullah Rasulullah. Walhamdulillah walhamdu ta sekabehane puji kulilai kagungane Allah. Di Kanjeng Nabi dawuh, hendaklah kamu malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat matur, kami merasa malu ya Rasulullah. Alhamdulillah kami punya rasa malu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, laisa ora ana apa haya iku dzalika mengkono-mengkono inna nastahi, bukan itu maksudnya. Yang saya maksud bukan haya tabi'i, bukan malu yang secara watak, tetapi malu yang syar'i. Walakin man istahya lan tetapi utai sapane wong iku istahya isin sapa man minallahi ta'ala saking Allah ta'ala falyafat mongko becik ngreksa sapa man arrosa ing sirah wa malan barang wa akang madai apa roksu to kang ngreksa apa roksu. Tetapi orang yang malu kepada Allah ta'ala maka hendaklah menjaga kepala dan apa yang dimuat oleh kepala di anggota-anggota badan yang ada di kepala, di mulut, telinga, mata, hendaknya dijaga, jangan dibuat untuk maksiat kepada Allah ta'ala. Malu kalau kita dititipi oleh Allah ta'ala perangkat-perangkat yang mestinya adalah untuk mengabdi, untuk ibadah kepada Allah ta'ala, kok kemudian disalahgunakan, bahkan digunakan untuk maksiat kepada Allah ta'ala. Tentunya haruslah malu kepada Allah ta'ala. Wal badnalan weteng wa malan barang hawa kang ngemot apa badnu, dan menjaga perut dan apa yang dimuat oleh perut
Jadi yang dimuat oleh perut itu yang gandul di bawahnya perut dan juga isinya perut supaya dijaga. Jangan sampai perutnya diisi dengan perkara yang haram. Allah menitipkan perut ini adalah merupakan peralatan, adalah merupakan perangkat kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Demikian pula kemaluan yang gandul di bawahnya perut itu juga supaya dijaga. Itu adalah merupakan titipan Allah Ta'ala yang apabila digunakan dengan benar, tasarufkan dengan benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, di dalam kemaluanmu itu juga terdapat sedekah. Artinya apabila digunakan pada tempat semestinya, misalnya sebagai seorang suami istri, digunakan hanya untuk antara suami istri saja, tidak digunakan untuk yang lain. Menjaga kepada perut apa yang dan yang dimuat oleh perut. Wal yadhkur lan becik ilinga sapa man al mauta ing mati wal bila lan basa, dan hendaklah ingat mati dan akan leburnya tulang belulangnya, akan leburnya jasadnya di dalam bumi ketika dia sudah mati dan dikuburkan di dalam bumi, di dalam tanah. Maka hendaklah selalu mengingat mati. Akhirnya kemudian selalu berusaha beramal untuk bekal setelahnya mati, ketika orang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selalu mengingat kepada akhirat. Kemudian dalam semua perilakunya itu dibatasi, jangan sampai kemudian merugikan kepada kepentingan akhiratnya. Waman lan utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man al akhirata ing akhirat, taraka mongko tinggal sapa man zinatal hayatid dunya ing pepasae urip adunya kang ino. Dan barang siapa menghendaki keberuntungan akhirat, menghendaki kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan hidup dunia ini, perhiasan hidup yang hanya sementara ini. Jadi al hayatid dunya, dikatakan kehidupan dunia itu maknanya bisa bermakna dekat, bisa juga bermakna yang asor atau hina. Di kehidupan yang dekat yang sekarang ini sedang kita alami, maka kemudian kita meninggalkan terhadap perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Artinya di dalam kita mengambil keperluan masalah dunia itu hanya sebatas hajat saja, tidak untuk kemudian untuk pamer-pameran, untuk hiasan, untuk api-apian dalam masalah dunia. Tetapi yang kita pentingkan adalah bagaimana kita berbaik-baikan, berlomba-lomba kebaikan untuk kepentingan akhiratnya. Tentunya di dalam hal ini juga harus diwujudkan dalam amal-amal yang baik di dunia ini dengan amal ibadah kepada Allah Ta'ala yang mahdoh, maupun di dalam kita bermuamalah terhadap sesama manusia, di dalam pergaulan kita terhadap sesama manusia, itu kemudian didasari oleh syariat, didasari oleh batasan-batasan yang terlingkup di dalam perintahnya Allah Ta'ala atau sebaliknya. Artinya kalau itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan baik menurut syariat, maka itu kita kerjakan di dalam kita bermuamalah terhadap sesama manusia. Dan kalau itu menurut syariat itu tidak diperbolehkan, dianggap tidak baik, maka kita tinggalkan. Paman mongko utahe sapane wong iku fala agawe sapa mandalika ing mengkono-mengkono falyafat, mengkono-mengkono ngreksa sirah. Seterusnya faqadistaha mongko teman-teman izin sapa man minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala haqqal haya kelawan sak temene izin.
Wa kana lan ana sapa Al-Fudailu wali Fudail rahimahullah iku yaqulu dawuh sapa Fudail khamsun utawi perkara lima iku min alamati syiqa setengah saking pira-pira tandane cilaka 5 tanda celaka seseorang rupane al-qaswatu atos fil qalbi ing dalem ati kerasnya hati hatinya keras tidak bisa menerima perkara yang hak tidak bisa menerima petunjuk tidak bisa menerima mauidhah yang baik tidak mau mendengarkan hatinya tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan yang berguna yang bermanfaat bagi dirinya wajumudul aini lan atose mripat tegese mripate gak tau iso nangis matanya keras tidak bisa luluh ketika melihat ayat-ayat Allah mendengarkan ayat-ayat Allah hatinya matanya tidak pernah menangis baik itu karena melihat ayat-ayat Allah atau mendengar ayat-ayat Allah atau misalnya karena teringat akan dosa-dosanya atau apa sehingga kemudian tidak pernah dia itu menangis itu jumudul aini tanda daripada syikok tanda celaka wakilatul haya ilan sedidike isin sedikit rasa malunya malu terhadap Allah Ta'ala dia berbuat maksiat tidak pernah merasa malu berbuat dosa tidak pernah merasa malu kepada Allah Ta'ala padahal dia diciptakan oleh Allah Ta'ala dan diberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya mulai dari kesehatannya mulai daripada kebutuhan makannya tempat papannya sandangnya dan lain sebagainya namun dia kemudian malah menentang malah maksiat kepada Allah Ta'ala itu adalah bukti bahwa orang itu sedikit malunya kepada Allah Ta'ala warobatulan demen fid dunya ing dalam dunya yang keempat tandanya orang celaka yaitu orang yang berlebihan di dalam cinta dunia sampai kemudian mengalahkan kepentingan akhiratnya misalnya karena saking tekunnya bekerja mencari dunia sampai kemudian mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya ibadah kepada Allah Ta'ala meninggalkan sholat, meninggalkan jumatan atau tidak puasa karena mementingkan untuk menghasilkan dunia atau karena saking cintanya terhadap dunia maka apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala muamalah jual beli yang dilarang yaitu jual beli seperti menipu tidak riba dan lain sebagainya tetap saja dikerjakan karena saking senengnya terhadap dunia yang bukan miliknya diambil yang bukan haknya diambil karena saking senengnya dunia apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dia langgar dia ambil karena seneng terhadap dunia itu tanda bahwa itu adalah tanda celaka watulul amali lan dawane angen-angen panjang angan-angan yaitu orang yang angan-angannya panjang kepingin enak, kepingin nyaman, kepingin hidup dalam kemewahan, dalam kenyamanan dan kemudian di akhirat kelak akan kemudian mendapatkan surga, mendapatkan tempat yang baik di dalam surga sedangkan dia di dunia tidak mau beramal tidak pernah mau mengerjakan amal-amal yang untuk kepentingan akhiratnya maka itu namanya tulul amal panjang angan-angan atau kalau dalam masalah dunia dia angan-angan kepingin mendapatkan kehidupan dunia yang nyaman pengen punya mobil yang mewah pengen hidup enak ingin hidup bahagia tetapi dia tidak mau bekerja, tidak mau berusaha itu hanya panjang angan-angan
Nah, orang yang panjang angan-angan seperti itu maka termasuk min alamati syikok, tanda bahwa celaka itu dawe Syekh Fudail rahimahullah taala. Wa kana lan ana sapa wa kana ana sapa al-Muriyu Syekh Al-Muri rahimahullah taala iku yaqulu dawu sapa Al-Muri innal haya asatune isin wal unsalan aring iku yatrukoni teka apa haya lan unsu al qalba ing ati fa in wajada mongko lamun nemu apa haya lan unsu fihi ing dalem qalbu az-zuhda ing zuhud wal wara alan wirai khata mongko temurun apa unsu haya lan unsu wa illa lan lamun ora wajada kalau tidak menemukan zuhud dan wirai rohala mongko budalan apa haya lan unsu didawi Syekh Al-Muri di malu dan tentram itu mendatangi hati setiap orang apabila di dalam hati itu isinya adalah zuhud, tidak cinta dunia, jadi sengit dunia, tidak hatinya kosong daripada cinta dunia, di dalam hatinya terdapat wirai, menjauhi dari perkara-perkara yang haram, maka haya dan unsu itu turun di dalam hati, menempat di dalam hati itu sehingga orang itu punya haya, punya rasa malu, utamanya adalah malu yang syar'i, yaitu malu kepada Allah Ta'ala, dan hatinya itu tentram. Dan apabila tidak menemukan sifat zuhud dan wirai di dalam hati seseorang, maka haya dan unsu itu pergi meninggalkan hati tersebut. Artinya kalau begitu orangnya tidak akan bisa hidupnya itu merasa tentram, tidak akan merasa sakinah, tidak akan merasa tumakninah, sehingga kehidupannya itu diwarnai dengan ngongso-ngongso, jadi selalu ngongso-ngongso, selalu merasa kurang, selalu dalam kesibukan, selalu di dalam kesibukan yang tidak ada henti-hentinya, yang tidak akan mencukupi, tidak akan menjadikan dia hatinya menjadi tenang, menjadikan tentram. Wa alamatul mustaqi ala utawi tandane wong kang isin iku adamu wuku'i ora anane tumibane mustaqi pidambi ing dalem dosa. Tandanya orang itu kalau malu maka dia tidak akan terjatuh di dalam dosa, dia tidak akan mengerjakan maksiat. Berarti kalau orang itu mengerjakan maksiat berarti dia termasuk orang yang tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ngucap ingsun la alal murada menawa kang den karepaken biadamil wuku'i kelawan ora anane tumiba iku adamul israri ora anane netepi dosa. Dawuh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani jadi tidak jatuh pada dosa, tidak mengerjakan dosa, artinya tidak menetapi dosa. Karena memang kalau manusia itu ya memang sekali-sekali, kadang-kadang tempo-tempo itu jatuh mengerjakan dosa. Tapi ketika dia punya rasa malu, maka dia segera ingat, segera kemudian tidak israr, segera menghentikan perbuatan dosanya dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila demikian masih tergolong orang yang masih punya rasa malu kepada Allah Ta'ala. Misalnya kalau kita mengerjakan dosa, misalnya melihat sesuatu yang haram upamanya, atau melakukan mengata-ngatai orang dengan ngerasani misalnya, kemudian ingat
bahwa ini adalah dilarang oleh Allah, segera kemudian ingat malu kepada Allah Ta'ala, kemudian dia menghentikan perbuatan maksiatnya tersebut dan mohon ampun, mohon istighfar kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah Ta'ala. Waqat suilalan teman-teman den takoni sapa Sayyidi Gusti ingsun rupane Ali Al-Mursifi rahimallahu taala an makna qaulihim saking maknane dawe ulama la yakunu ora ana sapa muridu murid iku mustaqiman kang jejeg fi taubat ing dalam taubat hatta la yuktaba hatta layak tuba sehingga ora nulis alaihi ing atase murid apa malakus simali malaikat kang jaga kiwa dzamban ing dosa isrina ing dalem 20 apane sanatan taune halil muradu ana ta utahe kang den karepaken iku anahu setuhune murid iku layak ora tumiba sapa murid fi maksiatin ing dalem maksiat aslan kelawan babar pisan amil muradu utawi kang den karepaken iku anahu setuhune murid iku la yusiru ora netepi sapa murid bal yatubu balik tobat sapa murid wayastaghfirulan amri sepuro sapa murid alal fauri ing atase enggal dengan segera. Jawabe Sayyidi Ali Al-Mursifi al-muradu utawi kang den karepaken iku asami makna kang kaping pindho. Di Sayyidi Ali Al-Mursifi ditanya tentang dawe ulama yang mengatakan seorang murid itu tidak dikatakan istiqomah di dalam taubat, artinya taubatnya itu tidak langgeng, artinya tidak sungguhan taubat, sehingga malaikat yang mencatat amal buruk itu tidak pernah mencatat dosa orang tersebut selama 20 tahun. Jadi ana dawe ulama ngendikane orang itu dianggap nek kapan dianggap tobat yang betul-betul tobat itu selama 20 tahun malaikat yang mencatat amal keburukan tidak pernah mencatat satu dosa pun dari orang tersebut, dari orang yang tobat itu. Maka ini maknanya apakah kemudian orang itu tidak pernah melakukan dosa sama sekali, atau maksudnya itu adalah ya dia pernah melakukan dosa tetapi segera kemudian dia tobat, segera kemudian istighfar. Nah, jawab Sayyidi Ali Al-Mursifi al-muradu as-sani. Jadi yang dimaksud adalah pengertian yang kedua. Tegese ya bukan berarti selama 20 tahun tidak pernah dosa sama sekali, enggak. Tapi ya pernah mengerjakan dosa sidik-sidik. Tapi begitu mengerjakan dosa segera dia ingat, kemudian dia segera kembali kepada Allah Ta'ala, segera istighfar, mohon ampun atas dosa yang dikerjakan tadi dan taubat kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi berarti tidak isror, tidak melangi pada dosa. Lianal murida krana setune murid as-sadiqa kang temen iku idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba sapa murid fi dzambi ing dalem dosa badara mongko aki-aki sapa murid ila taubati maring taubat wal istighfar lan istighfar fan maha mongko dadi kabusek maka menjadi terhapus inda dalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono badara ing dalem nalikane mengkono-mengkono aki-aki tobat dadi kabusek apa adam budosa alal asari ing atase enggal dengan segera fala yajidu mongko ora nemu sapa al malaku malaikat
malaikat sing nyatet amal buruk ora nemu syai'an ing suwiji-wiji yaktubu kang nulis sapa malak ing syai'an li annahu krana setune malak iku yang kusu meneng sapa malak aksara ing dalem zaman kang luwih akeh min saatin tinimbang saking sak jam lebih dari 1 jam la alal abda menawa kawula iku yatubu tobat sapa abdu wa yastaghfirulan amri sepura sapa abdu faida nadima mongko ing dalem nalikane getun sapa al abdu kawula wastaghfarolan amri sepura sapa abdu taroka mongko tinggal sapa al malaku malaikat kitabatad dzambi ing nulis dosa. Jadi kalau seorang itu murid yang benar, di murid torekoh yang benar, kalau dia jatuh pada dosa maka dia segera tobat, segera istighfar. Nah, dengan tobat dan istighfar maka dosa yang dilakukan tadi terhapus dan tidak dicatat oleh malaikat yang mencatat amal buruk. Karena malaikat di dalam mencatat amal buruk itu seperti kemarin dikatakan bahwa ditunggu sampai 3 jam. Kalau dalam masa 3 jam itu tidak istighfar, tidak tobat, maka barulah dicatat amal keburukan itu, dosa itu baru dicatat. Nah, tapi kalau kemudian dalam waktu 3 jam itu kemudian dia istighfar atas dosa yang tadi dikerjakan, maka malaikat tidak jadi menulis amal keburukan itu. Nah, kalau dalam selama 20 tahun itu orang itu konsisten seperti itu, maka dia termasuk orang yang konsisten di dalam taubatnya, termasuk orang yang istiqomah di dalam taubatnya. Sumalayafa nuli ora samar opo anal malaka ini setune malaikat loro iku layak tubani ora nulis sapa malaka ini illal ma'asiyah angin pira-pira maksiat alqauliyata kang bangsa pengucap wal fi'liyata lan kang bangsa penggawe idza talafadho ing dalem nalikane ngucapaken biya kelawan maasi sapa sahibua wong kang duweni maasi au qala utawa ngucap sapa sahib fa'atu gawe ingsun kada ing mengkene penggawe wa kadalan kaya mengkene penggawe liqauli ta'ala krana dawe Allah taala fihi ma ing dalem nerangaken malaka ini kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kiraman pira-pira kang mulya katibina pira-pira kang nulis ya'lamuna weruh sapa kiraman ma ing barang taf'aluna kang agawe sira kabeh wal ilmu utawi weruh iku ghairul kitabati liyane nulis fabha mongko weruh sira disumalayafa. Jadi tidak samar lagi, artinya sudah jelas bahwa malaikat yang ditugasi, 2 malaikat yang ditugasi mencatat amal seseorang itu tidak mencatat kalau dalam masalah dosa, dalam masalah maksiat itu tidak mencatat kecuali ma'asi al-qauliyah. Jadi maksiat-maksiat yang berupa ucapan wal fi'liyah dan yang berupa perbuatan. Kalau sudah diucapkan, kalau sudah dikerjakan. Nisbate di dalam hatinya punya kerentek, punya niat akan berbicara yang tidak baik, kemudian tidak jadi diucapkan, ya maka ya tidak dicatat karena belum
terkeluarkan dalam bentuk ucapan, atau di dalam hati mempunyai niat, mempunyai keinginan untuk mengerjakan suatu maksiat dan kemudian tidak dikerjakan, tidak dikeluarkan dalam bentuk perbuatan, maka juga tidak dicatat oleh malaikat yang menjaga, oleh malaikat yang menulis amal keburukan itu. Nah, ini merupakan satu rahmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi malaikat itu kalau ya'lamu nama taf'alun, memang malaikat-malaikat itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, tadi dikatakan wal ilmu ghairul kitabati, mengetahui itu bukan nulis. Nah, masalah nulisnya, mencatat amal keburukan itu tadi, mencatat amal dosa itu tadi, itu ditunggu sampai 3 jam. Apabila dalam masa 3 jam itu ternyata kemudian orang itu istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah Ta'ala atas dosa yang tadi dikerjakan, maka tidak ditulis oleh malaikat yang mencatat amal buruk tersebut. Faham mongko paham sira. Wallahu a'lam bishawab.